Wasilka narju minal hadirin al-masliyah at-tasfiq tali yakni min Rais Wizaratud Diniyah As-Sayyid Dr. Khairul Emkes. Menit maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan Bapak Haji Muhammad Sabrah. Yang saya hormati pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Utara Al-Ustadz Samsi Sarman. Juga yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Tarakan Bapak Haji Abdurrahman. Juga pimpinan Aisyah Wilayah Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir. Juga yang saya hormati MCC Provinsi Kalimantan Utara Bapak Ustadz Muhammad. Nah, harus ada ustadznya, guru kan, beliau kan guru, dosen, ustadz. Juga tentu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan mudir pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah yang sudah bekerja keras selama ini membina para santri-santri kita yang alhamdulillah hari ini kita bisa wisuda bersama-sama. Dan tentu yang saya hormati, saya cintai dan yang berbahagia tentunya para wisudawan dan juga orang tua santri yang sempat hadir di tempat ini, yang datang dari berbagai kota tadi, baik dari kota Tarakan termasuk juga kabupaten di Kalimantan Utara, dan juga saya dengar tadi ada dari Berau. Alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan yang baik, dan tentu hanya ini yang bisa kita lakukan karena pandemi COVID-19 ini belum tahu kapan akan berakhir. Ya tentu mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas kita, tetapi juga kita bisa menghambat laju perkembangan COVID-19 khususnya di Kota Tarakan dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah kota menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah tentunya sebagai organisasi, dan wabil khusus kepada lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dan lembaga sosial Muhammadiyah yang selama ini sudah bekerja keras dan juga sudah membantu pemerintah dari level pusat sampai ke daerah, termasuk juga di Kota Tarakan ini. Dan tentu kerja nyata dari Muhammadiyah sudah kita lihat semua ya, karena Muhammadiyah ini adalah organisasi besar dan juga organisasi tua tentunya. Tentu kiprah Muhammadiyah yang luar biasa ini terus memberikan sumbangsi yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia kita. Dan ini sejalan dengan cita-cita kita Kota Tarakan ini ya, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang baik ya. Karena kita menyadari sebuah negara yang maju itu tidak mungkin mengandalkan sumber daya alam, pasti mengandalkan sumber daya manusia. Negara-negara maju di dunia ini yang kalau kita lihat ya, baik di Eropa maupun di Jepang misalnya, tidak memiliki sumber daya alam yang baik, tetapi memiliki sumber daya manusia yang baik. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat juga, termasuk juga lembaga-lembaga yang alhamdulillah selama ini Muhammadiyah saya kira sudah cukup banyak berkiprah di bidang ini. Mudah-mudahan bisa terus melakukan ini, dan tentu pemerintah kota akan terus membantu, bekerja sama, mendorong semampu kita untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia ini, karena ini adalah investasi kita ke depan. Dan alhamdulillah sebenarnya bahwa kalau kita lihat indeks pembangunan manusia Kota Tarakan ini jauh di atas rata-rata provinsi Kalimantan Utara, bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Ya tetapi sekali lagi
kita agak sedikit khawatir dan agak sedikit kecewa karena memang walaupun di atas tetapi trennya agak turun di tahun 2020 ini karena COVID-19 tadi. Jadi COVID ini betul-betul membuat kita semuanya menjadi terganggu, dan oleh karena itu, tetapi untungnya bahwa penurunan indeks pembangunan manusia itu tidak pada sektor pendidikannya, karena indeks pembangunan manusia ini ditentukan oleh tiga indikator tadi: sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Kita agak turun di pendapatan per kapita, dan ini memang fakta. Basnas pun juga yang menyumbang juga kurang, ya bagaimana mau menyumbang, dia menghidupi dirinya dia udah setengah mati gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan marilah kita berdoa semua, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan juga cita-cita kita untuk menjadikan Tarakan sebagai center of excellence, khususnya di dunia pendidikan ini betul-betul bisa terwujud. Kita mendorong dunia pendidikan ini bisa maju. Dan kemarin bicara-bicara dengan Pak Ustadz Dian, mungkin nanti yang jalan Sungai Bengawan itu mudah-mudahan bisa dirubah menjadi namanya jalan pesantren, ya. Nah, untuk menghilangkan image Sungai Bengawan, ya. Kalau sudah dengar Sungai Bengawan ini, aduh, itu ya. Padahal di sana sudah banyak pesantren yang berdiri, mulai dari Darul Ilmi, ada juga Darul Quran yang punyanya Ustadz Mansur, ada lagi apa ya? Ada 4 kalau tidak salah di situ, ya. Ada PKS, terus ada juga yang Yusuf Ramlan. Kalau tidak salah ada 4 di situ. Sudah cocok itu kita bikin menjadi jalan pesantren, menghilangkan nama Bengawan. Nanti coba kita godok ini. Dan Bengawan ini sedih, waduh, ini mau kemana Bengawan? Orang mau ngapain ke sana? Padahal kita juga banyak kegiatan di Bengawan itu, Pak, ya. Ada tanah Pemkot juga, tapi kalau saya mau ke Bengawan tuh orang tanya-tanya lagi. Tapi mudah-mudahan saya kira itu bisa ditutupi dengan pertumbuhan pondok-pondok pesantren yang ada di sana, termasuk juga boarding school yang ada di sana. Ini bagian dari upaya kita untuk menjadikan Tarakan ini sebagai center of excellence khususnya di dunia pendidikan. Saya juga kemarin kita berusaha dengan Pak Rektor Borneo bagaimana bisa ada fakultas kedokteran di sini. Karena saya bilang Pak Rektor, kalau itu ada fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia datang belajar di sini. Dan itu cita-cita kita. Termasuk upaya kita dengan Pak Kepala Kantor Kemenak. Mudah-mudahan MAN IC, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia itu secara pionirnya sudah terbentuk tahun 2020 ya. 2020 sudah menerima siswa. Tetapi sekolahnya masih numpang di Islamic Center tadi. Ya, ini juga bagian upaya kita bagaimana ruang-ruang kosong di Islamic Center di Masjid Raya ini bisa terisi, karena saya lihat banyak kosong disimpan hanya untuk barang-barang yang tidak bermanfaat, ya. Mudah-mudahan dengan badan pengelola yang baru yang kita bentuk secara profesional, yang dibentuk melalui pansel, mudah-mudahan juga bisa bekerja lebih profesional. Sedih memang kita melihat Islamic Center itu penuh tai burung, jemaahnya paling kalau sholat subuh tidak sampai 1 saf, bahkan sholat Jumat itu maksimal 4 saf penuh. Cuman kalau Idul Fitri dan Idul Adha, maka saya bilang ini adalah masjid 001, penuhnya setahun sekali. Nah, karena kalau bilang 007 masih lumayan, James Bond itu setiap hari Jumat mestinya penuh, tapi kan tidak juga. Jadi itu masjid 001. Jadi masjidnya hanya penuh setahun sekali, itu pun karena mungkin tidak ada lagi tempat lain. Nah, mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baru, ya mudah-mudahan bisa lebih baik dan tentu bisa dipakai oleh seluruh umat Islam. Itu harapan kita. Maka warna badan pengelolanya kemarin juga berwarna juga, ya. Mulai dari aliran kanan sampai aliran kiri, tapi ya, tetapi pengendalinya itu tetap kan di situ ketua umumnya yang dipilih kemarin kan hanya wakil ketua. Ketua umumnya itu ex officio asisten 1. Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menjadi ketua umum badan pengelola. Jadi itu betul-betul masjid pemerintah. Uangnya pun semua anggarannya dari pemerintah. Jadi kalau sampai tidak bisa maju itu masjid, saya tidak tahu lagi.
Kalau masjid lain berjuang untuk cari uang sendiri melalui sedekah infaknya para jamaah ini, kalau masjid kita ini sebenarnya disubsidi terus setiap tahun. Tinggal mengelola ini bagaimana bisa membesarkan masjid. Belum lagi dari misalnya juga dari jamaah tentunya. Jadi kita berharap, dan anggarannya pun saya rasa mulai tahun ini sudah kita masukkan di bagian kesra, jadi tidak lagi hibah dia, ya, supaya jadi menjadi kegiatan, supaya bisa lebih banyak bisa kita bantu. Karena kita ingin berharap bahwa masjid yang begitu megah ini benar-benar bisa menjadi satu ikon Kota Tarakan. Karena saya malu juga kalau ada pejabat dari luar. Terakhir saya yang dulu Menteri ATR BPN sempat sholat di sana. Selesai itu dia bisik saya, Pak Wali, ini PR Bapak ini. Yang terakhir lagi ada Kapolda Maluku juga sholat di situ. Dia bilang, Pak Wali saya mau ketemu. Saya pikir urusan apa? Ternyata dia cuma menyampaikan masalah masjid itu. Saya bilang, sudah Pak Jenderal, sudah kita siapkan ini untuk bagaimana memperbaiki sistem manajemen pengelolaan di Baitul Izzah ini. Dan semua bisa menggunakan. Semua umat Islam bisa menggunakan itu. Silahkan dimanfaatkan, dimakmurkan masjid itu supaya kita bisa bisa betul-betul memakmurkan masjid ini bersama-sama. Dan bisa menjadi kebanggaan kita bersama-sama. Tentu masjid-masjid lain juga tetap kita bina, tetapi saya kira memang ada satu masjid pemerintah yang dikelola oleh pemerintah, yang dibiayai oleh pemerintah untuk bagaimana bisa menjadi ikon kota ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian, saya menyampaikan selamat ya. Selamat yang hari ini baik yang di wisuda 1 juz maupun sampai dengan 30 juz, saya menyampaikan selamat. Dan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kemenag, ya murajaah ini harus terus dilakukan. Kalau barang ini tidak diulang-ulang biasanya lupa. Nanti 30 juz turun 29, 28 terakhirnya. Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau dulu ayatnya cuma hafal qul Allahu ahad terus begitu ya. Nah mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini karena masih muda-muda, walaupun sudah menghafal sekarang, kalau tidak dilakukan terus murojaah ini saya kira akan lupa nanti ya, jadi saya kira murojaah ini menjadi penting, dilatih terus hafalan ini sehingga mudah-mudahan bisa terus bertahan. Dan tentu harapan kita bahwa anak-anakku sekalian ini, baik yang dilahirkan dari Darul Ilmi maupun dari pondok pesantren yang lain, dari rumah-rumah tahfiz yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi penjaga kalamullah ya. Yang mudah-mudahan karena memang harus dijaga kalamullah ini. Dan seperti tadi tagline-nya Darul Ilmi, mudah-mudahan bisa menjadi insan Qur'ani yang punya prestasi internasional. Itu saya dengar dari itu, wah luar biasa itu. Dan ini sudah dibuktikan tadi 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi aku bilang, Pak Ustadz apa artinya itu? Pokoknya kalau disebut namanya Bapak naik. Aku bilang, saya tidak, tadi saya bilang, yang penting ada nama kita di belakang. Nah itu berarti Bapak yang dipanggil itu, naiklah gitu ya. Jadi makanya saya tunggu-tunggu saja. Kalau nama saya dipanggil, pasti saya disuruh sambutan ya. Ini mudah-mudahan maksud saya bahwa ini bagian upaya untuk memang, dan itu harus dibiasakan Pak ya. Dan ini memang saya berharap mudah-mudahan bahwa bahasa pengantar kita ini tidak hanya bahasa Indonesia. Anak saya pun juga saya masukkan di boarding school yang 3 bahasa itu. Tapi di Jakarta karena di sini dulu belum ada kayaknya. Belum. Jadi memang tren terakhir boarding school baru sekitar 4-5 tahun terakhir ya. Anak-anak saya sekarang sudah sebagian besar sudah lulus, dan itu memang saya masukkan di boarding school di Jakarta yang memiliki, tadi ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia. Nah kalau di rumah ya kadang-kadang bahasa Bugis, kadang-kadang bahasa Banjar. Kalau saya juga menguasai 5 bahasa Pak. Jadi pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Bugis, yang ketiga bahasa Duri, yang keempat bahasa Banjar. Nah, itu. Yang kelima sedikit-sedikit bahasa bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab juga sedikit ya, tahu juga, yaitu Al-Fatihah dan Qul Allahu ahad itu bahasa Arab saya hafal juga, itu bisa lah sedikit-sedikit begitu ya. Tapi tidak banyak yang saya hafal. Oleh karena itu saya ya berbangga dengan anakku sekalian ini, luar biasa ya, yang bisa menghafal 30 juz ya, dan juga
mulai dari tadi anak masih 5 tahun ya, mudah-mudahan ini bisa kita bina terus ya. Kita bisa berharap dari kota ini lahir para hafiz-hafizah yang luar biasa. Dan kita juga seperti malu-malu hati, Tarakan ini mayoritas sebenarnya penduduk muslim, tapi kalau selalu kita MTQ, walaupun itu bukan tujuan sebenarnya, itu juara, tetapi malu juga, kita kalah juga dengan Malino. Tadi kita urutan kelima dari 5 kabupaten, berarti kan Malino pun kita kalah sama Malino. Padahal Malino itu mayoritinya bukan muslim, tapi kita kalah dari Malino persoalan musabakah Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Ya, kita juga berusaha, tetapi orang lain lebih hebat lagi upayanya tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa sampaikan. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku sekalian yang hari ini diwisuda, dan juga tentu selamat kepada para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya, yang sudah memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga mendapat berkah dari anak-anak ini sekalian ya. Karena ini adalah tentu tabungan akhirat buat Bapak Ibu semua. Kami pun cukup berbangga dengan Bapak Ibu semua sekalian yang sudah memilih pondok-pondok pesantren untuk menyekolahkan anak-anaknya, termasuk juga boarding school ini. Karena itu adalah bagian upaya kita membendung arus modernisasi ya, atau arus degradasi moral di tengah-tengah modernisasi ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan bacakan 2 buah pantun. Gendang ditabuh bersahutan, ramai bertanya di mana gerangan sumbernya. Semangat terus menghafal Al-Quran, insya Allah dapat berkahnya. Ramai kicau burung di pinggir sawah, berpadu sadu dengan langit senja. Saya bangga para hafiz Muhammadiyah, raih prestasi di masa mudanya. Ikan senangin bersih sisiknya. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila Dr.